Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 16:04 perjalanan kita mulai menuju desa Kautu untuk menjemput Pak Hamzah Malotes SPD sebagai penceramah yang akan dibawa ke desa Koyo Bruna. Ikuti perjalanan kami. Personil lengkap plus Pak Dudi yang paling akhir dijemput, kita langsung gas menuju titik kumpul yang telah ditentukan oleh panitia. Sekat 1 sampai rombongan jam 19.04 sudah sampai di Masjid Desa Koyo Bruna. One hour later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita meliputimu para penceramah Loida. Jadi mulai malam ini insyaallah nanti akan datang ke nanya ke Pemda Konanaan, penceramah pemerintah kabupaten. Nah, kemudian nanti kita datangi lagi ke Kementerian Agama, kemudian ke Majelis Ulama lagi juga, baik lugat juga. Insya Allah barangkali ada lagi yang datang lagi. Jadi kita sama-sama loluk mau kita molongol ko nasihat para ulama lolukna kita bayu kita singgah-singgah, karena kemarin kita Pak Ustadz di sini 20 rakaat hanya karena 2019 ini masa corona sampai polisi
awasi kita yang sholat di masjid, bahkan di masjid tidak, nanti di rumah saja. Saya ada diundang di Batu, dibilang saya bandel, tapi sebagai tidak resep, maka ya ini kehidupan memang penuh dengan tantangan. Tapi nomor ya, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi. Dan nanti ini malam Pak Ustadz saya agak sedikit cepat sedikit. Apa Pak Imamnya? Mungkin ayat saya banyak lagi melenceng atau bagaimana, tapi ya Allahu a'lam. Nah, Pak Ustadz bilang saya agak harus cepat sedikit. So, dan waktunya barangkali ya paling lambat Pak Ustadz saya kasih 10 menit. 10 menit. Iya. Tapi kalau rasa-rasa volumenya masih bagus, bisa dikasih sedikit juga. Tidak apa-apa. 1 jam. Yang terlalu juga. Nanti Pak Ustadz yang surat sendiri. Jadi barangkali waktu dan kesempatan pada Pak Ustadz. Kemarin juga tahun lalu. Saya. Iya. Pak Hamsa Malotes. Beliau mantan seorang guru SMA. Jadi bosnya Dewan Hakim ini. Jadi barangkali pada waktu dan kesempatan disilakan. Saya tidak pakai. Tahu saya? Oh. Ada. Kamu tidak kasih aktif dan tidak aktif itu main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-azim. Syukur alhamdulillah atas Allah Subhanahu ini kita masih berada di berbagai ini dalam rangka kita menaikkan sebesar kita. Yang pertama salat fardu salat, setelah itu kita salat tarawih secara berjamaah dan kita sambung dengan salat witir secara berjamaah. Insyaallah kita punya salat ini selama Allah bisa diterima di sisi Allah. Amin. Jadi saya berusaha karena tadi Imam bilang seluruh ini sudah bukan biasanya, tapi ya waktu musyihat jadi ya juga bangga-bangga supaya masuk. Baru saya juga bangga-bangga hari ini malam hari ini karena ini saya di syuting ini disiarkan secara langsung di masjid yang kedua kali. Karena selama 23 tahun saya ceramah sama Ramadan, baru ini saya di syuting. Untuk yang bangga ya, kata orang asal itu malah jamaah tahun lalu saya ceramah di sini. Saya punya imam, saya punya karir terbaik di tahun 2019. 2019. 2009? 2009. Iya. 2009 ya. 2009. Kita punya imam ini adalah karir terbaik satu tingkat dewasa di Mansamat. Sekarang nanti kegiatan yang kecil lagi di Mansamat lagi pula. Tapi beliau tidak boleh lagi karena dia sudah masuk perubahan. Saya punya anak dua lagi nanti di mengaji ini. Cuma dia sudah tidak aktif lagi. Tinggal anaknya dua. Saya dengar itu ada psikolog Katende. Kalau dia orang tahu, kalau saya Katende itu namanya orang tahu. Saya kenal baik betul karena itu.
Jadi insya Allah yang kecil ini diadakan lagi di Kecamatan Pinang Selatan di Mancamat sana, di mana kita punya imam ini pernah meraih juara 1 kali tingkat dewasa 2019. Beliau diberi hadiah oleh Bupati sebagai ketua waktu itu bahwa warga yang Tumenggung mengikuti atau melaksanakan umrah di Masjidil Haram. Itu dia diberi hadiah umrah. Cuma ini dia fokus sudah bisa, sudah mati, tinggal kebenaran yang dia berlaku. Jamaatan Allah. Saya punya ceramah. Saya juga ambil dari YouTube. Dia kemudian oleh itu pasti akan tahu. Tapi kalau tidak pernah dengar itu, berarti belum pernah dengar. Jamaah saya, di bulan suci Ramadan ini ada 3 amalan pokok yang harus kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu meningkatkan kualitas ibadah sholat di bulan Ramadan. Ini secara umum yang kita yang dunia bukan di sini, di masjid lain. Tadi malam kita sedang menjelaskan. Kalau Ramadan dia puasa luar biasa, tarawih dia tarawih luar biasa. Tapi dia punya sholat fardu dia tinggalkan. Salah. Sholat fardu itu wajib, tarawih ini sunat. Tarawih ini kalau kita tidak kerjakan, tidak berdosa. Tapi sholat fardu yang 5 itu kita tinggalkan, pasti kita berdosa. Nah ini yang saya selalu katakan. Puasa mulai, sholat tarawih mulai, fokus ke puasa, sholat tarawih 30 malam mulai. Sholat fardu akhirnya tinggi. Salat fardu subuh, akhirnya tendeng. Salat fardu asar, akhirnya tendeng. Dosanya besar itu, karena itu fardu wajib. Ini banyak ulama, bahkan semua ulama menyebut bahwa yang termasuk dosa besar itu adalah bukan syirik saja, bukan kafir saja. Dosa besar yang kita kerjakan itu adalah meninggalkan sholat fardu. Kalau sholat fardu kita tinggalkan kita tidak berdosa. Tapi sholat fardu, sholat doa misalnya, kita kerjakan ini. Hati-hati, besar sekali dosanya. Saya mau saya juga hati-hati saya ini. Begitu juga jamaah. Saya bawakan tentang sholat hijab. Ada 3 amalan sebenarnya, yaitu sholat, kemudian baca Al-Quran, yang kemudian ketiga sedekah. Tapi yang saya jelaskan malam hari ini sesuai dengan jam sholat fardu ini saja. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang perempuan, gadis perempuan, menangis dia. Dia tinggal sebelum ini anak gadis. Gila nih, kira-kira kami menamakan ini. Menangis dia, datang di rumahnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia memberi salam, dia ketuk pintu. Tiba-tiba keluar Nabi Musa alaihissalam. Lalu itu anak bilang begini sama Nabi Musa, hai Nabi Allah Musa, tapi anak kecil, mati-mati anak kecil. Saya punya dosa terlalu besar sekali. Kira-kira Nabi Allah Musa, mulai Tuhan ampuni anak dosanya kalau aku bertobat. Kecil kayak itu. Nabi Musa tanya dia, oh iya kan itu salah sehingga karena sudah menangis luar biasa begini. Akhirnya nanti kokil, menangis. Nabi Musa lagi tanya, coba bilang apa kamu punya salah, saya kamu sudah menangis luar biasa begini. Beberapa kali Nabi Musa bilang, baru dia bilang, begini Nabi Allah Musa, saya ini orang yang berdosa sekali, saya punya dosa sudah besar sekali ini.
saya berzina dengan seorang laki-laki. Berzina bukan dia punya laki, bukan. Berzina artinya berhubungan dengan laki-laki lain tanpa nikah. Imam tidak kasih nikah, di luar nikah. Oh, setelah saya berzina dengan laki-laki itu, tiba-tiba saya hamil lagi. Nabi Musa sudah geleng-geleng kepala, besar sekali dosamu. Setelah saya hamil besar, 9 bulan 10 hari, saya melahirkan. Begitu saya melahirkan, keluar anak saya dari kandungan saya bunuh itu anak. Langsung Nabi Musa bilang, tampas, nyekap bukan ibu ini. Gara-gara kenapa dosa sepantar saya ini jadi karena musibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tampas. Terpaksa itu anak minta tolong sama Nabi Musa. Kira-kira masih ada jalan saya bertobat atau tidak? Cuma diusir dia. Kasihan dia sampai lari. Dalam hatinya ini anak. Ini Nabi Allah Musa, Nabi. Tempat kita meminta pertolongan, nasihat, tiba-tiba ini kita diusir. Orang lain pasti tidak bisa bantu kita. Dan pas anak ulama sudah berjalan terhuyung sambil menangis. Tiba-tiba muncul malaikat Jibril, turun dia dari langit, langsung memberi salam di pintu. Assalamualaikum ya Nabi Allah Musa. Nabi Musa jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia belum tahu siapa ini yang masuk. Mari masuk ya Pak. Silakan dulu. Bilang ke kata perlu. Kita nih dia tanya begitu. Malaikat Jibril lalu menyambut, saya ini malaikat Jibril. Intinya malaikat Allah dari manusia biasa. Silakan. Apa keperluan malaikat Jibril ini? Dia bilang, kamu ini Nabi Musa sudah salah besar. Itu anak tadi meminta tolong sama kamu, meminta advice, nasihat bagaimana supaya bisa dia ditolong karena dia punya kelakuan sudah begitu berat menurut dia, tapi kamu tidak tolong, malah kamu usir dia. Ini orang sudah mau bertobat, kamu usir dia. Lalu malaikat Jibril bilang begini, hai Musa, sudah jelas. Hai Allah Musa, ketahuilah bahwa dosa yang paling besar lebih dari berzina, lebih dari membunuh. Karena itu perempuan tadi dia sudah berzina, dia sudah membunuh karena dia bunuh sendiri. Yang lebih besar dari kedua itu adalah apa? Nabi Musa itamu malaikat Jibril, yaitu meninggalkan sholat. Ingat itu ya, meninggalkan sholat fardu itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kita tahu ya betul ya, dosa besar atau dosa kecil? Besar. Jadi jangan ditinggalkan sholat fardu ini dalam kondisi apapun. Kita kan sholat fardu ini, kenapa Allah SWT berikan dispensasi? Kalau kita tidak bisa berdiri tegak begini, disuruh apa? Jemaah betul. Pak Imam tahu. Duduk. Coba betapa pentingnya itu. Tidak bisa duduk, kita sholat dengan cara bagaimana? Berbaring. Tidak bisa berbaring. Coba itu berbaring saja cuma detik dalam hati. Jadi jangan ditinggalkan sholat fardu. Kalau sholat sunnah ditinggalkan, sholat tarawih ditinggalkan, tidak apa-apa. Tapi jangan juga tinggalkan di dalam Ramadan ini nyanyi. Jangan, rugi juga itu karena pahala yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Betul saya tinggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan karena dia punya pahala bisa jauh lebih besar daripada sholat fardu. Karena itu tidak boleh ditinggalkan. Besok malam yang ibu-ibu
ambil DP anak kemari supaya ikut sholat hari. Bapak-bapak yang ada punya nyonya panggil dia tarawih kemari. Siapa tahu dapat Ramadan yang matimu. Saya tidak akan diampuni segala dosa-dosanya. Apa? Keistimewaan di bulan suci Ramadan, kita punya doa memohon ampun kepada Allah supaya kita punya dosa dihilangkan, pasti diterima oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan tidak ada jaminan. Saya kira itu saja karena tadi perjanjian kita berbeda 1 menit ini. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu acara terakhir, yaitu penyerahan dana insentif barangkali ini. Kita ini seperti Ramadan. Yang pertama dai ceramah, yang kedua kita dikawal oleh pemerintah daerah melalui dinas-dinasnya. Yang kawal saya malam hari ini adalah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Jadi ini yang datang ini ada 4 orang ini dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Mereka membawakan beberapa hadiah apa ini hadiah dalam bentuk uang tunai kayak bilang bahwa barang tertentu. Ini akan diserahkan oleh siapa yang serahkan? Oh iya, kita punya ustaz macam di sini. Di kamera ada ini dengan ya, diserahkan sama bapak ini. Jadi ini bukan untuk dana masjid, perbaikan masjid, misalnya program ini bukan. Ini untuk insentif Pak Imam beserta dia punya jajaran. Terserah terima kasih. Imam 2 juta